Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk perkuliahan konservasi sosial. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dan pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang budaya, ya, berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kawan-kawan, ketika kita masuk ke perkuliahan ini, tentu banyak sekali informasi, banyak sekali hal, ya, yang kita terima di beberapa hari atau dalam beberapa minggu ini. Yang terbaru adalah mungkin ada yang mengikuti perkembangan atau dinamika yang ada di timur, di Eropa bagian timur, yaitu terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini merupakan bagian dari dinamika masyarakat, ya. Jadi kalau kita bicara tentang perang, tentu harus dilihat dari beberapa perspektif. Saya kalau membaca di media itu terus kemudian biasanya itu kan ada komentar. Nah, itu ternyata juga sikap kita sebagai warga Indonesia itu ternyata bermacam-macam, ya. Jadi posisinya itu membela siapa, membela yang mana itu ternyata bermacam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa masing-masing itu punya perspektif, punya pandangan sendiri-sendiri dan kita harus menghargai itu. Jadi cara sederhananya ada yang mendukung Rusia, ada yang mendukung Ukraina. Nah, ini tidak bisa kita benarkan atau tidak bisa kita salahkan karena masing-masing punya pandangan sendiri. Dan tentu ketika ketika beberapa itu mendukung salah satu negara, itu tentu juga punya alasan sendiri-sendiri. Jadi mendukung suatu tindakan itu belum tentu alasannya sama. Semua itu punya alasan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita hidup di tengah masyarakat, itu setiap tindakan yang kita lakukan itu ada unsur motivasi, ada unsur latar belakang, ada unsur tujuan. Jadi satu individu dengan individu yang lain itu tidak bisa disamakan. Ya, gitu. Jadi kalian kuliah pagi hari ini juga pasti punya latar belakang sendiri-sendiri. Ya, mengapa kok kuliah pagi hari ini? Tentu punya alasan sendiri-sendiri. Jadi kita hidup itu ditentukan salah satunya adalah oleh latar belakang. Nah, kawan-kawan, saya mohon izin untuk share screen, ya, untuk bahan kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi topik kita adalah tentang masyarakat dan kebudayaan. Nah, mengapa kok harus kita, ya? Ya karena kita ini kan bagian dari masyarakat. Masyarakat itu berbudaya. Kalau masyarakat itu tidak mempunyai kebudayaan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Karena budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya abstrak, pemikiran, kemudian tindakan, aktivitas, dan benda. Jadi masyarakat lumpuh pun, seseorang yang lumpuh pun, dia punya pemikiran. Kok saya sakit, ya? Nah, itu artinya dia punya budaya. Jadi uh, kita ini merupakan bagian dari masyarakat. Nah, kawan-kawan, latar belakang dari unit atau materi ini adalah bahwa manusia atau kita ini sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang keberadaannya tergantung pada orang lain. Dan kita ini juga keberadaannya mempengaruhi orang lain. Jadi kita hidup di tengah masyarakat itu pada prinsipnya adalah mempengaruhi atau
dipengaruhi. Baik dan buruk itu selalu terjadi karena ada interaksi, karena ada komunikasi. Jadi hal itu menjadi sesuatu yang umum. Dan ketika terjadi proses interaksi, nanti ada yang namanya proses sosial. Salah satunya adalah di dalamnya ada konflik. Ada konflik. Nah, konflik itu bisa bersifat rendah ya, levelnya bisa rendah. Tetapi bisa sampai pada eskalasinya tinggi seperti yang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Sekali lagi untuk di Ukraina dan di Rusia, sikap saya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlangsung di antara mereka. Kita hanya tahu bahwa sekarang terjadi perang dan perang itu yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Nah, siapa yang menggerakkan perang? Yang menggerakkan perang itu adalah ego. Nah, ego itu kan tidak bisa dibatasi. Segala perilaku manusia akan dinilai suka atau tidak suka. Apa yang dilakukan oleh Putin, itu pasti ada yang menilai suka atau tidak suka. Apa yang dilakukan oleh Presiden Ukraina, pasti juga ada yang menilai suka atau tidak suka. Saudara sekarang mengikuti perkuliahan di pagi jam 7 ini dengan Pak Soleh, juga pasti dilandasi dengan suka dan tidak suka. Karena mungkin ya ada kegiatan yang terpaksa harus ditinggal. Nah, kawan-kawan, semua itu terjadi di tengah masyarakat yang mempunyai budaya. Ya, ingat budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang bersifat abstrak atau pemikiran atau gaib. Kalau gaib sebenarnya bukan ya, tapi lebih tepatnya itu abstrak. Kemudian aktivitas, perilaku, tindakan, kegiatan, ya, dan benda-benda atau yang bersifat abstrak. Nah, ini terjadi ya kawan-kawan ya. Jadi sifatnya itu sangat dinamis. Oke, tujuan dari unit ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mengetahui konsep masyarakat dan kebudayaan secara praktis dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi kita hidup di tengah masyarakat itu harus tahu sebenarnya masyarakat itu apa sih. Kemudian kita di tengah masyarakat itu hak kita apa sih. Jangan-jangan kita di tengah masyarakat itu hanya melaksanakan hak tanpa mendapatkan kewajiban. Atau sebaliknya kita hanya melaksanakan kewajiban terus tanpa mendapatkan hak. Jadi hidup itu harus seimbang. Nah kawan-kawan, yang berikutnya kawan-kawan, ini ada urun gagasan ya. Urun gagasan ya silakan nanti bisa dipikirkan ya. Apa yang kita ketahui tentang hidup bersama? Hidup bersama itu maksudnya ya kita tidak hidup sendiri ya. Hidup sendiri entah mampu bertahan berapa hari kita hidup sendiri. Kalau pengalaman saya hidup sendiri itu ya paling lama itu mungkin 4 jam ya. Setelah itu kita sudah harus bersama dengan orang lain. 4 jam itu mungkin maksudnya kita kuliah ada di kamar. Ternyata di kamar itu kita tidak hidup sendiri. Karena kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi istilah hidup sendiri atau bersama itu tidak hanya bersifat fisik ya. Kita hidup sendiri di kamar ini berarti enggak, ternyata ketika kita telepon atau berinteraksi dengan orang lain melalui saluran media, itu berarti tidak bisa dikatakan sebagai hidup sendiri. Ya, kita ternyata harus hidup bersama. Karena tadi di depan kita mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, mengapa kita harus hidup bersama? Ya tentu masing-masing punya pendapat, punya latar belakang, punya motivasi. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbudaya ya masyarakat itu di mana sih sebenarnya posisi budaya. Oke, kawan-kawan, di aplikasi ini ada salah satu kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu nanti membaca bahan bacaan 3.1 banjir hoax tentang corona. Nah, sebenarnya bukan coronanya ya, tapi hoaxnya itu. Ini kan karena bacaan ya. Jadi banyak sekali nih kawan-kawan istilah hoax, kemudian bijak dalam bermedia. Mungkin kita pernah menjadi korban ya, pernah menjadi korban akibat berita yang tidak benar. Korban itu bukan hanya semata-mata kita dijadikan sebagai objek sehingga kita akhirnya menderita, bukan. Tapi kita ini mungkin secara pada awalnya kita tidak menyadari bahwa kita ini ikut dalam membagikan informasi yang ternyata itu tidak benar. Ketika kita menyadari bahwa informasi yang kita bagikan ini tidak benar, itu sebenarnya kita itu menjadi korban. Mungkin tanpa kita sadari begitu. Dan ini nanti akan sering ya masif terjadi. Biasanya itu kalau menjelang pemilu, apalagi kalau sudah ada urusan suka dan tidak suka terhadap calon-calon tertentu. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi kepala kita itu boleh panas, hati kita itu harus tetap dingin. Jadi kadang-kadang dukungan kita secara fanatik terhadap calon-calon tertentu itu kadang-kadang menyebabkan kita ini tidak mau berpikir secara rasional. Kita ini maunya mendengarkan informasi itu dari satu kubu ya, dan itu hampir semua orang itu mengalami, sehingga kita ini harus lebih pandai-pandai mengerem. Kita ini harus lebih pandai-pandai dalam mengendalikan informasi yang kita dapatkan ya. Ini kita sudah mengalami ini. Contoh ini tentang Rusia dan Ukraina saja, kita informasinya bermacam-macam ya. Tentang Mandalika pun, nah Mandalika yang menjadi salah satu istilahnya hal baru yang sedang ramai dibicarakan, pun ternyata isinya bermacam-macam. Nah, tergantung pada perspektif mana kita melihat. Ya apalagi kalau dikaitkan dengan informasi-informasi yang bersifat sosial, keagamaan dan sebagainya. Nah ini kita harus pandai-pandai untuk memahami. Jadi mendukung atau membenci seseorang itu tidak boleh berlebihan. Ya, ketika salah satu hasil kebudayaan kita ini dipermasalahkan oleh orang lain, kita mungkin protes, tetapi sekali lagi tidak boleh berlebihan, harus proporsional. Ya karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Jadi inilah yang akhirnya menyebabkan hoax ya, karena kita tidak mau membaca secara lengkap, mengikuti perkembangan yang terjadi, terus kemudian tabayun atau tabayun kita ya tabayun media ya, harus membaca dari sumber-sumber lain ya. Jadi itu kawan-kawan yang nanti bisa kalian lakukan di sini ya, tidak perlu di-upload ya, cukup ditulis saja. Mengapa terjadi hoax di tengah masyarakat? Apa hubungan hoax dan masyarakat? Bagaimana agar kita tidak menjadi bagian dari hoax tersebut? Kadang-kadang hoax ini, saya pikir dulu ini hanya terjadi pada orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi ternyata pikiran saya itu salah. Saya juga kadang-kadang begitu. Ini mungkin karena saya ini sedang menjadi penggemar Manchester City misalnya ya. Informasi-informasi yang tidak menyenangkan tentang Manchester City ini saya tutup ya. Saya hanya mau mendengar informasi yang positif tentang Manchester City. Coba kalian baca di media kita ini. Hanya urusan klub sepak bola saja kita sampai berdebat. Ini masyarakat kita ini memang aneh.
yang main sepak bola di Inggris sana, kita ini yang ribut. Ya, sebagai pendukung salah satu tim yang ada di kesebelasan yang ada di Eropa sana. Ya ini aneh juga kadang-kadang tak pikir-pikir ini perkara mendukung sepak bola kok kita sampai kadang-kadang saling membuli dengan teman kita. Ya, ini terjadi. Apalagi kalau yang terjadi di Indonesia dan inilah yang memang berlangsung. Kawan-kawan, ini kita bicara tentang masyarakat. Ini ada beberapa pendapat tentang masyarakat, ada McIver dan Bates ya. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jaringan sosial dan masyarakat selalu berubah. Yang berubah itu diantaranya adalah orang-orangnya. Indonesia dikatakan sebagai masyarakat. Apa yang berubah? Karena masyarakat Indonesia itu berbudaya, maka bisa berubah. Kalau generasinya pasti akan berubah. 50 tahun yang akan datang mungkin kita sudah digantikan oleh orang-orang lain lagi, generasi setelah kita. Kita menggantikan generasi sebelum kita. Terus kemudian kebiasaan, budaya, ya mungkin bisa berubah juga. Nah, perubahan terhadap masyarakat itu bisa menyebabkan masyarakat itu hilang, tapi juga bisa menyebabkan masyarakat itu semakin kuat. Tergantung perubahan itu apa yang terjadi. Karena perubahan itu bisa terjadi dari dalam dan bisa dari luar. Kalau invasi Rusia ke Ukraina ini pada akhirnya menghasilkan situasi di mana Ukraina ini dikuasai oleh Rusia, mungkin akan terjadi perubahan. Ya, mungkin tidak ada lagi negara Ukraina. Mungkin ya. Tetapi saya baca tadi ini sedang terjadi negosiasi. Ya, sudah mulai terjadi negosiasi. Nah, konflik itu seperti itu kawan-kawan. Jadi gelut, setelah itu pada kesele, akhirnya ada negosiasi. Ya, negosiasi ini akhirnya akan menemukan jalan tengah. Masyarakat ya begitu, ya konflik yang terjadi di tengah masyarakat itu begitu. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, konflik itu akan berlanjut dan hasil akhirnya seperti apa? Ya tadi yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Sebenarnya kalau terjadi perang seperti itu siapa sih yang diuntungkan? Mungkin ada yang diuntungkan. Ya, karena akan ada pihak-pihak tertentu yang akan selalu mengambil keuntungan. Perang ya, yang paling untung jelas pabrik senjata, itu jelas. Karena pabrik senjata itu kalau tidak ada perang ya produknya tidak akan laku. Di tempat kalian, di keluarga kita juga sama, kakak dengan adik, kalau berkelahi itu apakah ada ya pihak yang untung? Mungkin ada, mungkin tetangga kita ya. Oke, ini. Nah, kawan-kawan, ini ada juga pendapat tentang masyarakat. Herkovits misalnya. Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan. Nah, dan mengorganisasi satu cara hidup tertentu. Jadi kalau hanya sekedar bertemu, kumpul di konsernya BTS misalnya, atau konsernya Didi Kempot, mungkin tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat, ya karena di sana ada aturan. Walaupun di sana juga ada beberapa aturan yang sifatnya singkat, ya. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Ingat, kalau di sini ditegaskan bahwa masing-masing individu harus merasa memiliki ada unsur satu kesatuan sosial. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini harus mempunyai rasa saya adalah bagian dari Indonesia. Walaupun
Mungkin ada di antara kita yang tidak suka dengan sekarang pemerintahan sekarang yang berlangsung. Mungkin boleh ya, boleh tidak suka itu boleh. Tetapi harus tetap menyadari bahwa saya adalah bagian dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Meskipun mungkin tidak suka, ya meskipun, tapi tidak boleh ketika ketidaksukaan pada pimpinan atau pada pemerintahan itu terus kemudian menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak kebersamaan kita, ya. Karena yang namanya pemerintahan itu kan dinamis. Suatu ketika mungkin kalian akan mempunyai presiden yang sesuai dengan selera kalian. Ya, suatu ketika mungkin kalian mendapatkan pimpinan yang tidak sesuai. Ya, mungkin kalian karena sesuatu hal. Jadi artinya bahwa inilah dinamika. Ya, tidak boleh memudarkan rasa memiliki kita terhadap bagian sebagai masyarakat. Itu kawan-kawan. Ini perlu saya sampaikan. Mengapa? Karena dinamika yang ada di negara kita ini, terutama untuk beberapa generasi, kadang-kadang beberapa generasi muda ya, kadang-kadang sulit membedakan antara kritik dia kepada pemerintahan, ya, dan hak dia sebagai warga negara. Jadi berpendapat beda itu boleh, tetapi harus menggunakan nalar, jangan berlebihan. Nah, ini pengertian-pengertian yang lain ya, tidak perlu. Pada prinsipnya bahwa di dalam masyarakat itu ada aturan, ada kumpulan manusia, ya ada rasa memiliki, diatur oleh waktu yang lama. Sehingga kita melihat di sini ada beberapa ciri pokok masyarakat. Manusia hidup bersama secara statistik tidak ada ukuran berapa manusia itu berkelompok. Jadi dalam masyarakat satu keluarga pun disebut sebagai masyarakat. Kalian nanti menikah berdua itu sudah disebut sebagai masyarakat. Paling tidak kalian mendapatkan sebutan sakinah, mawaddah, warohmah. Nah itu seperti itu. Bercampur dalam waktu yang lama, ya kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda mati. Mengapa? Karena manusia saling berinteraksi dan akan menghasilkan sistem komunikasi, peraturan-peraturan, dan manusia baru. Kalau kalian nanti sudah punya pacar, kemudian akhirnya menikah, itu akan melalui proses tahapan-tahapan tertentu sehingga disepakati hal-hal yang baru. Ya, cara hidup bujang dengan cara hidup mereka yang sudah punya pacar itu beda. Oh, pacar itu juga kalau hanya punya pacar juga masih disebut bujang, Ding. Intinya beda ya. Kalau sudah punya pacar itu harus meluangkan waktu pagi, harus menghubungi, harus telepon, WA ya. Kalau belum punya pacar kan bebas. Mau bangun jam berapapun tidak masalah. Kemudian ciri yang lain, rasa bersatu manusia mempunyai kesadaran bahwa sebagai manusia sosial itu saling tergantung, maka perlu bersatu. Ingat, kita tidak bisa hidup sendiri. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama ya. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Antara anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lain. Ya, jadi meskipun kalian itu sedang jengkel dengan orang tua, tetap harus berpikiran bahwa saya ini bagian dari keluarga ini. Sedang berkelahi dengan adik, tetap harus mempertahankan perasaan bahwa saya adalah bagian dari keluarga ini. Bahwa terjadi ketidaksukaan, kadang-kadang dinamika, itu adalah bagian dari proses sosial. Ya, dengan orang lain itu ya, kadang-kadang benci, oh saat ini iya, mungkin suatu ketika bisa berubah. Karena manusia itu pasti akan mengalami perubahan. Ya, coba kita contohnya itu loh, kalau kita melihat tokoh-tokoh politik di negara kita itu loh, ya tewas kita itu kadung mendukung mati-matian gini. Ternyata yang kita dukung seperti itu, misalnya mereka kok ternyata nggak berkelahi ya seperti kita yang dibawa. Nah ini yang saya maksudkan tadi, manusia itu bisa berubah. Ya jadi jangan terlalu berlebihan. Ya sekali lagi jangan terlalu berlebihan.
Mendukung boleh, tetapi jangan dengan gelap mata. Oke. Terbentuknya masyarakat. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok untuk mempertahankan hidup. Misalnya makan, tidak dapat, kemudian yang lain itu tidak bisa kita penuhi sendiri. Jadi kita hidup bermasyarakat itu pada prinsipnya awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik hal-hal yang sifatnya pokok, ya, primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ada dorongan mempertahankan diri. Jadi sebagai manusia kita ini perlu mempertahankan diri dan itu perlu orang lain. Tidak bisa kita laksanakan sendiri. Misalnya sekarang kalau Ukraina ini sedang diserbu oleh Rusia, maka tidak bisa orang per orang, tidak bisa presidennya sendiri. Tentu harus ada angkatan perangnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah sekali lagi saya bicara bahwa proses sosial itu menghasilkan salah satunya adalah konflik. Nah, konflik itu akan bertahap, ya. Eskalasinya akan meningkat, nanti akan menurun juga. Ya, nanti juga akan berhenti sendiri. Nek wis kesel, do tukaran, duitnya entek, senjatanya entek, ya nanti mereka akan istirahat. Wis podo kesele gitu ya. Nah, mudah-mudahan cepat kesel. Sebab kalau nggak kesel-kesel kita yang repot juga. Ingat, perang itu tidak ada yang diuntungkan. Dorongan untuk melanjutkan keturunan, bahwa manusia itu mempunyai hasrat untuk mempertahankan diri. Ya, kamu butuh, kalau nggak butuh senang dengan orang lain itu kan salah satunya untuk agar mempunyai keturunan. Mungkin mungkin berikutnya. Awalnya ya karena senang saja. Nanti lama-lama itu. Manusia satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, ya, mengekspresikan diri, saling merasa, saling mengerti. Kamu curhat itu kan harus ada orang yang mendengarkan dan sebagainya. Harus saling menghargai. Nah, ini yang tertinggi saling menghargai, ya, respect. Kalau kita sudah respect itu udah kita ini akan bersikap sangat bijak. Nek aku begini nanti orang lain bagaimana, ya. Itu artinya respect. Kasihan, ya. Oke, kita bicara tentang kebudayaan atau budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat atau sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, terdiri dari sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Ada 7 unsur kebudayaan. Nah, di sini saya gambarkan ada wayang nih, ya. Ya, karena sempat ada yang menjadi trending dari stimulus dan respon. Ada yang mengatakan wayang itu harusnya gini aja. Kemudian ada yang merespon begini. Saya tidak perlu membahas itu, ya. Saya hanya perlu menyampaikan bahwa wayang ini adalah contoh, ya, contoh hasil budaya. Yang kalau bendanya ini berupa wujud benda, ya. Kalau ada kulit, ada suket, ada boneka, ya. Itu adalah wujud budaya yang berupa benda. Kemudian kalau aktivitasnya, ya, ada lakon-lakon dari awal sampai terakhir, ceritanya seperti apa, urut-urutannya, ya, urut-urutannya di geber itu di panggung seperti apa, itu kemudian bagaimana mempersiapkan, itu adalah aktivitasnya. Kemudian nilai-nilai, kemudian ceritanya seperti apa, yang namanya Bagong itu karakteristiknya seperti apa, Baladewa seperti apa, Kurawa itu seperti apa, itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak, ya. Jadi contohnya seperti itu. Berikutnya, budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Kemudian unsur-unsur sosial budaya itu tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Ingat, wujud kebudayaan itu 3. Hal yang bersifat abstrak, kemudian aktivitas, dan yang berupa benda-benda atau artefak. Dan itu akan selalu mengalami perubahan dinamika.
Sekarang kalau kalian sudah mulai main game, ya game online gitu, itu wujud budayanya apa? Nah, mungkin penokohan, ya penokohan atau karakter. Ini karakter ini sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian alat-alat ini fungsinya apa-apa gitu ya. Nah, terus kemudian kegiatannya, ya kegiatan main gamenya itu seperti apa. Dan bendanya. Nah, repot lagi nanti kalau kalian itu hidup di alam avatar, metaverse. Benda tapi ini seperti apa ya, ada di alam pikiran kita ketika kita mulai menggunakan peralatan VCR, ya, virtual reality. Itu benda itu bisa kita lihat seolah-olah kita hidup ada di situ. Nah, itu benda nyata atau benda istilahnya benda abstrak. Nah, ini berarti ada sesuatu yang mengalami perubahan. Ya, jadi budaya itu akan selalu mengalami perubahan. Nah, kawan-kawan, hubungan kebudayaan dengan masyarakat. Jadi intinya antara masyarakat dengan kebudayaan itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Masyarakat itu menghasilkan budaya. Ya, jadi segala sesuatu harus ada. Kebudayaan dalam masyarakat itu merupakan super organik atau turun temurun, ya, diwariskan. Suatu ketika mungkin ada benda-benda hasil budaya yang akan lenyap. Wayang misalnya, tadi yang itu mungkin suatu ketika orang sudah tidak sudah tidak memperhatikan karena punya mainan baru, itu mungkin akan hilang, ya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat mungkin suatu ketika akan hilang ketika masyarakat sudah mendapatkan kebiasaan baru, nilai-nilai baru, budaya-budaya baru. Tetapi bahwa budaya itu tetap harus ada, tetap ada. Ya, wujudnya yang bisa berubah. Ya, bahwa masyarakat itu berpikir, masyarakat itu melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, itu pasti akan ada. Oke, kita lihat fungsi budaya bagi masyarakat. Masyarakat memerlukan kepuasan, baik spiritual maupun material. Ya, sehingga dia butuh sesuatu untuk mengekspresikan itu. Kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya kalian ini kan anak-anak muda ya, suka main game, mencari kepuasan, kemenangan. Nah, supaya bisa main game itu kan harus ada bendanya. Ya, ada alatnya. Terus kemudian ada aturan main yang ada di situ. Nah, itu. Jadi semua itu meskipun, jadi sekali lagi budaya itu jangan dimaknai sebagai hal-hal yang sifatnya sempit sebagai kesenian atau benda-benda zaman dahulu, enggak. Yang modern-modern ini juga merupakan bagian dari budaya. Nah, ini saya menampilkan gambar ketika pelaksanaan pengibaran bendera ini. Ini merupakan titik balik dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita sudah hidup di tengah masyarakat, kemudian terbentuk suatu masyarakat yang namanya Indonesia, maka mulai menciptakan beberapa struktur, misalnya siapa presidennya, ya, aturan-aturan hidupnya itu bagaimana untuk mempertahankan keberlangsungan ini, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, kawan-kawan, kalau kita bicara tentang budaya di masyarakat, itu ada istilah subkultur. Subkultur itu dalam bahasa sederhananya bagian kecil dari suatu budaya. Kalau kalian tuh mengenal budaya Jawa, ini budaya seperti yang kita lihat secara umum, maka subkultur dari budaya itu adalah bagian kecil. Mungkin yang tinggal di Banyumas ya akan merasakan perbedaan dengan saudara-saudara yang ada di Jawa Tengah bagian timur. Di Banyumas pun nanti satu desa dengan desa yang lain akan ada perubahan-perubahan, perbedaan dan seterusnya sampai menjadi subkultur yang kecil. Nah,
Munculnya subkultur itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ya. Maka masyarakat orang-orang yang tua, ini orang-orang tua dengan generasi muda, itu mungkin caranya, kebiasaan dan yang ditampilkan sudah berbeda, ya. Terus kemudian subkultur yang lain mungkin karena ras, ya, mungkin karena kelas, mungkin karena agama, ya, mungkin karena pekerjaan, pandangan politik dan gender dan sebagainya. Ini sama-sama satu Jawa, ini bisa berbeda ya aktivitasnya. Tapi sekali lagi, semua perbedaan-perbedaan itu adalah memperkaya, ya, tidak bisa harus dijadikan satu. Mengapa? Ini harus dipikirkan karena kadang-kadang sikap kita dalam memahami kebudayaan yang berbeda itu bermacam-macam. Kalau pemerintah itu dulu memang pernah ada usaha semua disamakan, ya. Seragam ada, pokoknya jadikan satu, disamakan supaya apa? Supaya muncul kesamaan rasa. Itu kebijakan. Nah, apa kebijakan itu betul apa tidak? Saya tidak bicara tentang betul dan tidak, ya, tapi saya hanya menyampaikan itu pernah terjadi. Kemudian ada multikulturalisme. Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga budaya mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan Indo. Jadi ada kebijakan juga, udah kamu dengan caramu, ya, yang penting hidup damai, berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada istilah late kultur, ya. Ya, jadi para kelompok minoritas, ya, kelompok minoritas ini menjaga dan mengembangkan kebudayaan sendiri tanpa bertentangan dengan kebudayaan Indo yang ada dalam masyarakat asli. Kalau di Jawa itu mungkin kita mengenal yang khas itu kan Arab, ya, kelompok Arab dan kelompok Cina. Ada pecinan, ada Arab atau India. Kadang-kadang kelompok itu mengembangkan sendiri, ya, dan berdampingan, ya, dan berdampingan dengan kelompok budaya Indo. Kemudian ada istilah melting pot, yaitu kebudayaan imigran atau asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah, membaur, sehingga lama-lama menjadi wajahnya menjadi baru. Nah, ini mau pilih yang mana tidak ada persoalan, ya. Yang penting adalah tidak ada pemaksaan. Ini contohnya kalau misalnya kalian ini orang Jawa menikah dengan orang Minang, ya. Ini kan budayanya berbeda. Lah ini pasti butuh yang namanya adaptasi, ya, adaptasi. Ya, kalau proses adaptasi itu ya pasti ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian. Nah, nanti anaknya seperti apa tidak ada masalah, ya. Ingat kita ini hidup sendiri, hidup harus bersama dengan orang lain. Ini tentang bagaimana mensikapi perbedaan. Nah, berikutnya kawan-kawan, berapa kira-kira lamanya kita berpisah dengan keluarga? Kira-kira kalian berpisah dengan keluarga itu mampu bertahan berapa tahun, ya? Nah, bagaimana sikap saudara menghadapi perbedaan budaya ketika nanti lepas dari keluarga, kemudian bertemu dengan budaya baru? Ini bagaimana kalian itu harus bersikap. Nah, ini tentu menjadi PR untuk kita, ya. Karena apa? Karena kita ini sebagai bagian dari masyarakat, ini ya pasti akan berhadapan dengan kelompok-kelompok lain atau masyarakat-masyarakat lain yang berbeda. Sehingga kita harus menyadari, ya, kalau kita tidak menyadari, maka akan muncul konflik yang berlarut-larut. Oke, kawan-kawan, ini di bagian akhir. Perhatikan lingkungan kita. Apa yang membuat kita betah atau kerasan, ya, tinggal di lingkungan tersebut. Padahal mungkin kita berasal dari budaya yang berbeda dari lingkungan yang baru tersebut. Nah, berarti kita harus mencari kesamaan, kita harus mencari daya tarik. Nah, kalau kita hanya mengekspresikan ketidaksukaan atau mengeksplorasi kejelekan masyarakat lain, nah tentu kita tidak akan betah di sana. Maka supaya betah, tentu kita harus menemukan apa sih yang menarik,
Apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, itu kawan-kawan. Kita masyarakat dan budaya itu bicara tentang bagaimana kita memahami dan menemukan apa yang menarik bagi kita, apa yang cocok bagi kita, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita manfaatkan. Bukan mencari dan menemukan apa yang tidak kita sukai. Ya, karena itu menjadi penting karena kalian hidup di era di mana dinamika itu akan terus berlangsung, berlangsung dan berlangsung semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Begitu ya kawan-kawan. Eh, yang bisa saya sampaikan tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan kalian semakin bijak. Ingat nanti ya 2024 ya kalau kalian menjadi tim sukses dari partai-partai atau calon-calon tertentu baik di level kabupaten, kota, provinsi atau di tingkat nasional, apalagi kalau bukan tim sukses menjadi pendukung itu boleh, tetapi harus proporsional ya, jangan gelap mata. Nanti dengan saudaranya bertengkar hanya gara-gara beda pilihan. Ya, itu jangan sampai terjadi, apalagi sampai nanti offset. Ya, rame-rame ikut rame-rame, ternyata kita ikut rame-rame itu tidak benar ya, terjebak pada hoax dan sebagainya. Oke? Apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, jangan lupa untuk mata kuliah ini nanti divalidasi ya. Untuk kemarin-kemarin itu beberapa kali, 2 kali tidak divalidasi. Coba nanti dicek lagi. Ada yang nanya, ada yang bertanya? Saya Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak India. Perkenalkan Pak, nama saya Fovi Ningja Pramesti, NIM Oke, Novi, ya 320 silakan. 142196. Sebelumnya saya minta maaf Pak, saya izin off cam. Saya izin bertanya Pak, dalam pandangan Bapak sendiri, jika suatu budaya itu ada yang merugikan salah satu pihak tertentu, contohnya itu seperti yang ada di Sumba, NTT, ada budaya kawin tangkap di mana perempuan ditangkap dan dibawa oleh pria dewasa untuk dinikahi tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan itu sendiri. Dalam konteks ini, apakah budaya seperti ini perlu untuk dilestarikan atau dihapuskan ya Pak? Jika dihapuskan, itu bagaimana peran dari pemerintah dan badan hukum maupun masyarakat yang lainnya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Novi. Situasi seperti ini, kebiasaan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara ya. Ada istilah kawin lari itu kan juga sebenarnya ada ya, dan itu pasti ada pihak tertentu yang dalam hal satu perspektif itu ada yang dirugikan. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa budaya itu merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ketika dilaksanakan, ya mungkin ada pihak tertentu yang mungkin dianggap dirugikan. Ya, kebetulan seperti itu kan kita memandang bahwa yang dirugikan itu adalah si perempuan karena dia tidak mendapatkan haknya kalau betul-betul terjadi. Bukan hanya dari sisi ini, di tempat lain juga sama. Di Papua itu kalau ada seorang pasangan suami istri dan istri itu meninggal, si suami ini harus mengikuti upacara yang namanya potong jari. Ya, jarinya harus dipotong. Apakah seperti ini merugikan? Nah, tentu kita dari orang luar, ya, orang luar itu akan menganggap, wah kasihan sekali laki-lakinya itu sudah kehilangan istri, jarinya harus dipotong melalui upacara adat. Nah, sekali lagi bahwa budaya itu hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Kalau hal itu dianggap oleh masyarakat suatu ketika itu dianggap sudah tidak layak untuk dipertahankan, nah, secara perlahan itu akan ditinggalkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan peran pemerintah? Untuk hal-hal tertentu pemerintah itu sifatnya mengatur, ya. Tidak bisa lembaga pemerintah itu mengintervensi bahwa itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh.
Intervensi pemerintah adalah yang sifatnya normatif hukum, bahwa pasangan suami istri itu harus secara sah dibuktikan oleh proses dan ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih, di atas kartu atau buku nikah misalnya, atau apapun namanya ya. Kalau Muslim kan ada buku nikah, kalau yang itu kan ada, itu melalui proses pernikahan atau perkawinan yang sah secara hukum. Nah, kalau seperti itu terjadi seperti itu misalnya. Kalau misalnya masyarakat setempat masih menganggap itu sebagai sesuatu yang masih bisa ditoleransi, ya kita sebagai lembaga pemerintah nggak bisa terlalu terintervensi. Intervensi pemerintah adalah tadi yang sifatnya normatif. Tetapi saya meyakini bahwa masyarakat itu kan dinamis. Keseimbangan itu akan terjadi. Lama-lama yang namanya hal-hal yang sifatnya merugikan atau tidak sesuai itu akan mendapatkan perlawanan secara internal ya dari masyarakat itu sendiri. Kalau dari luar jangan ya, nggak boleh ya. Kalau dari luar itu nanti ya seperti invasi Rusia terhadap Ukraina itu, biarlah nanti masyarakat setempat yang akan menemukan keseimbangan. Kita ngeri ya kalau melihat seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga tidak terjadi. Jadi contoh yang lain misalnya, ini yang tidak terlalu berat ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kawin siri, nikah siri, itu kan juga pasti ada yang dirugikan tuh. Ya, pasti ada. Terutama adalah pihak perempuan ketika nanti pada saat tertentu nikah siri itu kan konsekuensi hukumnya kan tidak ada. Ya, nanti contohnya ini loh ya. Ini contoh. Si laki-laki sudah punya istri resmi, hukum di atas hukum ya, resmi. Terus kemudian suami ini menikah lagi, punya anak, ya punya anak. Setelah itu mungkin karena satu hal suami meninggal, si anak hasil pernikahan siri ini kan tidak mendapatkan hak secara hukum. Dan ini siapa yang dirugikan? Nah ini tentu praktek-praktek seperti itu akan mendapatkan koreksi dari masyarakat sehingga wujudnya adalah mungkin perempuan dan keluarganya akan menuntut saya tidak mau kalau hanya nikah siri dan sebagainya. Nah, proses dinamika itulah yang akan berlangsung. Begitu ya Mbak Novi ya. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu yang pertama tidak bisa kita terobos gitu. Tetapi memang kadang-kadang itu terjadi dan tidak hanya di sana, di tempat-tempat lain itu juga terjadi ada kegiatan itu hasil budaya atau kebiasaan yang kadang-kadang juga tidak sesuai ya, tidak sesuai misalnya itu tadi. Begitu Mbak Novi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya rasa dari Pak Soleh cukup ya. Sekali lagi untuk kalian kawan-kawan mahasiswa yang sudah bangun ya, sudah mengikuti perkuliahan ini, saya mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan secepatnya kalian bisa ke Semarang untuk perkuliahan secara langsung ya, secara tatap muka, tentu saja dengan norma-norma baru kita. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih Bapak.